Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, learners. See you again in this channel, Cahaya Ilmu. If you subscribe my channel, you will know the news video that I upload in this channel. Jadi kalau misalnya kalian subscribe channel ini, maka kalian akan tahu video-video baru yang saya upload di channel ini. And then today we will learn about English exposure. That is the name of the playlist in here. Jadi salah satu kategori yang ada di channel YouTube ini itu adalah tentang English exposure, yaitu pemaparan bahasa Inggris. Selain materi tentang TOEFL preparation, ada juga materi tentang Islamic parenting. Nah, di sini kita akan fokus pada English exposure. Jadi akan banyak nanti topik-topik pembahasan terkait English exposure. Tema kita saat ini yaitu subject in English sentence. That is subjek dalam bahasa Inggris. Seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan berusaha mencari hikmah dari kata-kata mutiara di bahasa Inggris ya. That is, the grass is always greener on the other side of the fence. Pasti sudah sangat familiar dengan kata-kata mutiara ini. Jadi ini berkaitan dengan bahwasanya rumput tetangga itu lebih hijau, gitu ya. Jadi di sini this proverb itu mengajarkan kita, teach us to not to be jealous. Jadi tidak iri dengan kelebihan yang dimiliki orang lain, tidak iri dengan kekayaan orang lain. Jadi ini mengajarkan kita untuk selalu grateful, bersyukur kepada Allah. Always thankful for what you have. Jadi selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi harus selalu bersyukur, jangan iri dengan kelebihan dan kekurangan orang lain. Karena dengan bersyukur itu akan menambah kualitas dan kelebihan yang ada di diri kita juga. Oke. Next, we move to our material. That is about subject. Jadi dalam bahasa Inggris, subject itu adalah part of sentence or clause. Jadi subject itu adalah bagian dari kalimat ataupun klausa yang biasanya mengidentifikasi tentang atau berkaitan tentang topik atau what it is about, tentang topik pembahasan di satu kalimat itu. Berbicara tentang apa kalimat ini. And then the second, it's indicate about the agents atau who, siapa, pelakunya siapa. Jadi agentnya itu siapa, subjeknya itu siapa, yang melakukan siapa. Jadi itu yang subjek yang perlu diketahui di dalam kalimat itu biasanya mengindikasikan apa, gitu ya. Next, tipe subjek. Jadi tipe subjek itu ada 3 ya. Biasanya subjek itu berasal dari noun, kata benda. Contohnya aja animals, nama-nama hewan gitu ya. Ataupun tumbuhan juga bisa. Atau nama-nama orang itu juga bisa. It's like the cat, and then Adin, or Khairuddin, or tree, pohon, gitu. Nah, itu bisa. And then noun phrase itu adalah frase kata benda. Contohnya adalah kucing kakakku, my sister cat, mobil ayahku, my father car, atau mobilnya, his car, seperti itu. Dan yang terakhir ini sudah sangat familiar sekali, yaitu the subject pronouns. Kata ganti orang. Jadi subjek yang berasal dari kata ganti orang. Semuanya pasti sudah paham ya. Yaitu ada Dewi Ayu, biasanya disikat seperti itu. Ada they, mereka, we, pasti sudah tahu ya. We, and then you, and then she, he, it, and then who, siapa, and who you were, siapapun. Jadi ketiga ini biasanya digunakan sebagai subjek dalam kalimat bahasa Inggris. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Next. Nah, di mana ada beberapa kalimat ya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini akan saya sampaikan ada 4 jenis kalimat. Nah, cara mengidentifikasi subjek di kalimat itu seperti apa?
Nah, di sini, while talking in a declarative sentence atau statement, the subject biasanya datangnya itu sebelum kata kerja. Ini sudah umum dan familiar ya, kalau terkait dengan kalimat yang menyatakan pendapat. They love eating out. Nah, di sini subjeknya posisinya adalah they before the verb ya. Verbnya itu adalah love, and then eating out itu adalah other elements. Elemen yang lain, oke. Okay. Next, di interrogative kalimat, di kalimat interrogative atau in interrogative sentence, subject usually follows the first part of verb. Jadi biasanya subjek itu mengikuti follows ya. Follows itu mengikuti the first part of verb. Jadi dalam verb itu ada dua ya. Ada verb yang fungsinya untuk menjelaskan yaitu auxiliary ataupun modal verb, dan ada juga di sini verb yang berfungsi sebagai main verb. Jadi kata kerja utama. The example is do they love eating out. Do di sini adalah auxiliary. And then they itu adalah subject. Love, that is verb, and then eating up itu adalah other elements. Okay, next we move to exclamative clause atau exclamation, misalnya gitu ya, keterkejutan. Klausa yang menunjukkan keterkejutan ataupun kayak takjub seperti itu. Subjeknya biasanya itu munculnya itu setelah conjunction. Jadi conjunction di sini di exclamative clause itu ada dua conjunction yang biasanya dipakai, yaitu how ataupun what. Jadi what itu betapa, how itu alangkah gitu ya. And before the verbs. Dan munculnya juga sebelum verb. Contohnya di sini adalah how fast Paris drive. Cepat banget Paris mengemudinya apa? Cepat banget Paris mengemudikan. Itu ya. What or how itu adalah conjunction-nya, and then fast itu adalah adjective, yaitu cepat, and then Paris itu adalah subject, and then drive di sini itu adalah verb. Okay, next imperative clause. Nah, di sini biasanya imperatif itu yaitu kalimat ataupun klausa yang berkaitan dengan order, permintaan, instruction. Instruction itu adalah perintah ya. Dan request, permintaan juga. Nah, order itu lebih ke arah pemesanan gitu ya. Biasanya subjeknya itu implisit, jadi kadang tidak dimunculkan. Biasanya cuma close the door gitu. Tapi sudah jelas kalau misalnya close the door itu menunjukkan ke orang yang misal di situ kamu yang sedang nutup pintu, maka ketika guru mau ngomong close the door. Nah, berarti yang disuruh itu adalah kamu, that is you. Jadi ada elemen A. Jadi di sini subjeknya adalah you. Itu yang sering digunakan dalam imperative clause. Okay, next. This is the exercise. Jadi exercise-nya itu ada 4. Nah, coba silakan tulis di komen ya. Di sini posisi subjeknya untuk nomor 1 itu siapa, nomor 2 itu siapa, nomor 3 itu di mana, apa, nomor 4 itu juga sama. Oke? Nanti akan saya komentari di komennya. Oke, thank you. Don't forget still watch the video from Cahaya Ilmu, channel Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat. Sorry if there's some mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.